Oke, yang saya hormati Bu Dekan, Bu Dr. Vita, Bunda Endang, kemudian Bu Dr. Risa, dan yang saya hormati senior saya, Prof. Madewarga. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan Pak Supianto kan itu. Yang pertama, seperti biasa ya, terkait dengan tata naskah. Ya, tata naskah itu di latar belakang, jadi latar belakang sama tidak terlalu banyak juga ya jumlah halamannya. Kalau saya lihat ini berapa? 16 ya. Berapa ini? 12, 14, 15, iya 14 halaman. Nah, di dalam latar belakang seperti biasa, jadi supaya nanti ini menarik dan hal-hal apa yang perlu dimasukkan di dalam latar belakang seperti biasa ya. Coba nanti masukkan aspek filosofi, kemudian aspek filosofi ya, bagaimanapun kalau kita bicara tentang UJF ya, Undang-Undang Fidusia ini kan tidak lepas daripada nilai-nilai Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dan yang lainnya kan itu. Jadi coba dikaitkan dengan nilai-nilai filosofi karena ini adalah disertasi. Yang kedua, aspek yuridis ini juga belum saya temukan. Sebenarnya di dalam ada, apakah aspek norma ini ada kekosongan norma, ataukah norma samar, ataukah konflik norma, gitu kan? Itu belum muncul. Tapi di bagian belakang muncul, maksud saya munculkan di situ. Kemudian yang ketiga, aspek sosiologis. Yang saya lihat cuma sampai mengkaji Undang-Undang 42, tapi tidak melihat kekinian terkait dengan perkembangan terbaru setelah putusan MK 18 tahun 2019 ya. Dimana kalau kita hitung sekarang kurang lebih sudah hampir 6 tahun ya, 6 tahun. Artinya ini satu masa yang cukup lama dan saya yakin banyak putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan isu fidusia, khususnya terkait dengan parade eksekusi. Nah, saya malah berharap justru di dalam latar belakang itu aspek sosiologi sampai tambahkan adanya ketidakpastian hukum terkait adanya putusan MK itu. Karena di situ nggak ketemu antara ketentuan dalam putusan MK 18 itu, karena diuji lagi tahun 2001 tetap aja menguatkan yang lama kan itu kan. Artinya apa? Artinya ini satu sisi kita harus patuh pada putusan MK, tapi di dalam ketentuan undang-undang itu sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Ya, sehingga terjadi ketidakpastian hukum di situ. Dan itu kalau kaitannya dengan profesinya Bu Rosa notaris, ini juga adalah membuat perjanjian gampang sekarang. Kan itu. Ya, kalau kita bicara tentang jaminan kan ada perjanjian pokok, ada perjanjian pemberian jaminan fidusia itu. Nah, terkait dengan ini pasti akan berpengaruh bagaimana klausul di dalam penuang perjanjian setelah putusan MK. Memang belum disinggung di sini. Kalau nanti mungkin kan mohon dimasukkan. Tapi intinya di aspek sosiologi tolong ditambahkan putusan-putusan pengadilan setelah keluar daripada putusan MK 18 2019 sampai hari ini. Kira-kira itu, mohon maaf, MK sudah mutus, kemudian Mahkamah Agung itu apa sih? Sampai hari ini kan nggak ada tindak lanjut kan? Sebagai lembaga yang berikan, karena kalau undang-undang nggak ada, maka larinya adalah jurisprudens. Dan sampai hari ini coba nanti sampai tengok bagaimana, karena perma juga nggak ada, SEMA juga nggak ada gitu kan, sehingga di situ pasti akan gimana terkait dengan proses acara eksekusi yang benar bagaimana, apalagi khususnya adalah parade eksekusi ya. Jadi itu yang paling penting, sehingga ini nanti akan berpengaruh. Kalau saya saran, mudah-mudahan nanti diskusikan dengan promotor dan co-promotor membimbing, tambahkan dari aspek pendekatan case approach, pendekatan kasus. Karena saya bicara tentang putusan MK itu sudah case, ditambah dengan nanti putusan-putusan di Mahkamah Agung itu lebih menarik lagi, sehingga sampai bisa nanti menggali di situ aspek daripada kepastian dan keadilannya. Bagaimana kan itu? Dan ini nanti sebagai bahan sampaian dalam rangka untuk melakukan rekonstruksi pasal 15 dan pasal 29 itu. Gitu ya. Artinya bahwa putusan pengadilan itu menjadi salah satu pertimbangan di dalam merekonstruksi pasal 15 dan pasal 29 itu. Yaitu terkait dengan latar belakang.
Ya, latar belakang kemudian nyambung ke metodologi penelitian. Kemudian teknik penulisan. Nah, ini karena sekarang kayaknya kan sudah berubah menggunakan footnote ya. Nah, ini saya lihat belum ada perbedaan kapan menggunakan ibid, objek dan logjit. Coba ada argumentasi kok agak aneh gitu. Saya belum pernah menemukan cara mengkutip punya seperti Pak Suwiyono ini, Pak Subianto ini. Gimana Pak Subianto? Itu ada ini teknik ini. Karena saya lihat ini monggo silakan ditanggapi dulu teknik ini supaya nanti terkait dengan nggih. objek dan logjit gitu ya. Iya, ibid, objek dan logjit. Jadi di dalam manajemen apa namanya mendelik itu secara Mendelik. otomatis. Mendelik. Secara otomatis. Oh. Jadi tidak muncul lagi ibid, logjit. Oh. Jadi langsung merujuk ke nama. Berarti buku pedomannya sudah ini ya. Iya, sudah. Jadi ini footnote model mendelik. Oh. Ya makanya bingung saya, ibidnya nggak muncul kan itu kan. Oke. Jadi sudah sesuai dengan buku pedoman ya. Oke. Terima kasih untuk klarifikasi itu. Kemudian untuk studi perbandingan Pak Subianto ya. Saya lihat memang studi perbandingan khususnya untuk Belanda itu sangat dangkal ya, kurang tajam ya. Dan statement jenengan di sana itu fidusia tidak dikenal, betul. Tapi tidak menggunakan gadas. Tapi ada lembaga khusus. Kan itu, lembaga khusus yang memang itu pengembangan daripada gade atau pan itu. Nah, saya berharap nanti bisa ditambahkan di situ ya. Ini beberapa sudah saya masukkan. Nanti buat komparasi dari 3 negara itu satu ya, dari dasar hukumnya, kemudian ciri utamanya, kemudian tujuan fungsinya ya, itu harus muncul, termasuk filosofinya, termasuk itu nanti katanya dengan parat eksekusi ya, parat eksekusi. Apakah parat eksekusi itu dikenal juga di common law khusus yang ada di Amerika maupun ada di Belanda. Memang kalau yang di Amerika jadi kan sudah agak inilah cara untuk mendeskripsikannya, tapi yang di Belanda itu nggak sampai kepada substansi ya, karena tergeneralisasi bahwa di sana sudah tidak menggunakan fidusia kan itu ya. Ada istilahnya namanya kalau di Belanda itu saya cari ya, namanya ini ya, non possessory badge, yaitu jaminan, tapi bagusnya ini tidak ada penyerahan kaitannya dengan kepemilikan seperti hak milik kita. Kalau kita ini kan benda tetap ada di debitur, tapi hak kepemilikan itu kan beralih, dan itu yang sesungguhnya tidak boleh di dalam konsep hukum benda kan itu. Jadi kalau kita bicara tentang fidusia itu kan dimulai dari kebiasaan kan, fidusia equidem overdraft itu kan, EU itu kan, dan ada putusan 1929 yang dijadikan sebagai jurisprudens. Tapi sesungguhnya memang sudah merusak tatanan di dalam konsep buku kedua, karena buku kedua itu sifatnya adalah domain reh, sifatnya tertutup, gak boleh dirubah kan itu kan, sehingga tidak boleh memunculkan lagi. Tapi konsep itu di Indonesia kan sudah kacau, karena muncul apa? Undang-undang hak tanggungan yang sesungguhnya nggak dikenal, karena yang ada itu kan gade sama hipotek. Nah, ini nanti coba dimasukkan konsep dasar ya. Kalau di Belanda itu ada namanya panrecht atau pledge itu untuk benda bergerak. Ini yang terbaru ya, NBW ya. Kemudian hipotek benda tidak bergerak, sama yang baru ini non possessory pledge ini atau still panrecht ya. Serupa dengan fidusia, tapi jaminan tanpa penyerahan fisik benda. Itu yang ini. Ciri-ciri utamanya juga ada di sini. Kemudian kalau Amerika juga saya kira nggak ada masalah, tinggal menambahkan. Kemudian saya berharap nanti ada hasil kelebihan dan kelemahan dari masing-masing dua negara itu. Karena harapan saya nanti itu jenengan jadikan sebagai rujukan atau referensi untuk perbaikan pasal 15 maupun pasal 29 kaitannya dengan
eksekusi itu. Contoh ya di pasal 29 ini ya bisa debitur, citra janji dan yang lainnya. Kemudian model rekonstruksinya terkait dengan para eksekusinya, praeksekusinya bagaimana, menentukan uang prestasi sampai sekarang ini kan susah. Kalau dulu mengatakan uang prestasi, debitur uang prestasi, kamu nggak bayar sudah. Tapi sekarang kan nggak bisa. Kenapa? Ya itu tadi, mau eksekusi harus ada izin, harus ada persetujuan dari debitur. Jadi sekarang itu dengan putusan MK 1338 sudah nggak berlaku kelihatan. Ya kan? Karena 1338 sudah mengatakan bahwa perjanjian dua para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat, ya kan? Tapi dengan putusan itu lewat sudah sekarang. Sudah nggak ada seolah-olah. Artinya apa? Lawang namanya Gres Akta aja sekarang sudah nggak bisa apa-apa. Jadi sesungguhnya putusan MK 18/2016 itu sudah mencabut roh, ya, roh daripada undang-undang fidusia. Udah rohnya hilang. Keistimewaan untuk bisa partai eksekusi sendiri sudah nggak bisa kan? Alternatif kan dua di dalam tulisan. Satu, kalau dapat izin atau dari debitur boleh. Tapi kalau enggak maka larinya ke pengadilan. Nah ini kan sebenarnya berarti nggak ada keistimewaan. Jadi ini sebagai jaminan istimewa sudah nggak ada sekarang. Maka betul ini harus direkonstruksi. Dua pasal itu tapi itu adalah roh daripada undang-undang fidusia. Ya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya sampaikan terkait beberapa masukan Pak Supianto. Tapi ini nanti ada beberapa catatan yang barangkali nanti bisa dipelajari ya. Untuk matrik ya, matrik kelebihan, kekurangan, kemudian dari matrik itu nanti kita bisa menarik apa saja yang bisa kita simpulkan. Contoh Belanda itu lebih menekankan pada justice dan legal balance, keadilan dan profesionalitas. Dengan Amerika Serikat bicara tentang efisiensi dan kepastian tentang pasar, harga pasar. Indonesia nggak jelas harus mana. Kita harusnya satu mengadopsi mekanisme daripada yang ada di Amerika, kemudian menerapkan konsep non-possessory right tadi yang ada di NPWP, perpaduan nanti di situ. Sehingga yang terakhir apa? Menjaga nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat, nilai-nilai yang ada di Pancasila. Jadi gabungan Amerika kemudian Belanda ditambahkan nilai-nilai yang ada di Pancasila, saya yakin ini nanti akan bisa menjadi jawaban terhadap rekonstruksi yang ada di dalam undang-undang fidusia. Mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih. Selamat Pak Dr. Gres Nasution, Bu Dr. Yovita, Bu Dr. Rosalinda, Pak Supianto yang berbahagia ya Pak. Bahagia sudah jadi finalisasi. Pak, yang saya sama dengan Pak Prof. Huda tadi ya, penulisan pengetikan nanti dicek lagi ya Pak ya. Kayak alinea dan sebagainya itu. Kemudian Pak, ringkasan ini 3 halaman 1 spasi itu mewakili seluruh Bapak, sehingga kalau orang itu males baca disertasinya, baca ringkasannya sudah paham. Kemudian abstrak Pak, ini banyak abstraknya, abstrak maksimum 300 kata. Ini kayaknya panjang banget. Kemudian latar belakang tadi sudah disinggung oleh Prof. Huda, saya menambahi sedikit Pak. Latar belakang itu seperti piramida terbalik ya Pak. Yang lincipnya itu di bawah. Dalam arti umum ke khusus. Ya. Ini saya melihat, ini kasih coretan-coretan gini. Saya melihat masih Bapak masih terbolak-balik kacau balau gitu loh Pak. Misalnya saja, Bapak bicara nasional, setelah bicara nasional bicara dunia lah, ini nanti tolong dibalik, ya dunia dulu baru nasional gitu Pak ya. Kemudian halaman 11 Pak ya, di situ Bapak menyebutkan Undang-Undang Dasar tapi tidak menyebutkan pasalnya. Halaman 11.
alinea pertama itu. Ya, tapi Bapak tidak menyebutkan Undang-Undang Dasar ini pasal berapa. Lah ini kan nyari sendiri nanti susah saya. Ini ya Pak ya. Kemudian pada saat Bapak bicara teori jaminan, teori jaminannya belum muncul. Jadi kalau saya melihat di situ Bapak lebih seperti mengemukakan konsep. Teori jaminan misalnya ada lead teori, ada title teori, lah itu bisa Bapak gunakan. Ya. Kemudian begitu juga dengan teori perjanjian. Bapak masih bicara konsep, Pak, di situ, Pak. Kemudian pada saat Bapak bicara konsep tentang fidusia itu kan ada jaminan fidusia, ada objek fidusia, Pak. Itu kalau bisa dijadikan satu aja, Pak. Supaya berurutan gitu, supaya enak dibacanya gitu Pak ya. Kemudian metode penelitian hukum. Saya tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Huda, cuma tadi saya kurang ini ya Pak. Nah, Bapak membandingkan ini kan dengan Belanda, dengan New BW. Ya. Apakah di dalam New BW itu sudah diatur ya Pak tentang fidusia itu? Tidak ada yang spesifik fidusia. Nah, kalau gitu ya jangan membandingkan dengan New BW. Iya kan? Kan berarti kan Bapak membandingkan itu dengan negara mana yang memang punya fidusia. Kan begitu Pak? Sehingga nanti pada saat Bapak merekonstruksi, ya kan, mengemukakan konsep, Bapak bisa mengadopsi kira-kira seperti ini loh dari hasil perbandingannya Bapak itu. Gitu ya Pak ya. Jadi dipertimbangkan nanti mana ini. Soalnya fidusia itu juga banyak yang tidak punya loh. Iya. Yeah. Itu Pak. Jadi nanti Bapak cari mana yang memang ada fidusia ini, karena contohnya Malaysia dan sebagainya itu yang dikenal sewa beli bukan fidusia kayak gitu ya. Ya misalnya saja, jadi fidusia itu agak-agak jarang juga, makanya Bapak cari. Tapi kalau di New BW belum jelas, tidak ada ya jangan itu Pak ya. Kemudian sumber bahan hukum primer, saya tadi agak ini, apakah sama Prof. Huda sudah diingatkan apa belum? Di situ kan ada putusan Menteri Keuangan juga, Pak. Ini belum masuk permen Menteri Keuangan itu yang tentang misalnya pendaftaran fidusia itu kan diatur di permen itu. Ini Bapak belum masuk. Jadi nanti tolong bahan hukum primernya ini dicari lagi kira-kira apa yang belum masuk ya, Pak ya. Kemudian bahan non hukum. Oke, bahan non hukum ini kalau misalnya Bapak apakah memang ada? Kalau memang tidak ada ya gak usah maksa. Tuh, Pak. Kemudian untuk analisisnya di sini Bapak menggunakan silogisme kan Bapak begitu, menggunakan penalaran hukum. Ini toh. Nah, itu langsung aja penalaran hukum itu yang Bapak pakai yang mana? Itu di bawah itu Bapak pakai deduktif kan? Nah itu sudah Bapak sambungkan aja di atas itu. Kemudian problematik hukumnya apa di sini? Kalau saya tidak salah baca, problematik hukumnya itu adalah inkonsistensi ya Pak. Bahwa pasal satu undang-undang pasal ini dengan ini itu enggak ini ya. Nah itu kira-kira apa yang akan Bapak gunakan? Nah itu nanti analisisnya Bapak jelaskan di situ. Desain penelitian ini latar belakang tidak usah diuraikan Pak, filosofis ya kayak gitu-gitu aja, filosofis, teoritis, yuridis. Nah Pak urutannya teoritis ini di atasnya yuridis Pak ya, teoritis itu di atasnya yuridis. Kemudian dari rumusan dari latar belakang filosofis, teoritis, yuridis, sosiologis. Kemudian muncul rumusan masalah,
Kemudian ini sudah rumusan masalah dengan dibahas dengan teori ini, itu di desainnya jelas sudah ada. Kemudian metode pendekatannya apa? Tadi kan Bapak pakai perbandingan, pakai undang-undang, pakai konsep. Kalau tidak salah tadi Prof. Huda menyarankan pakai kasus, ya. Berarti kalau Bapak nanti pakai kasus, sedikit di latar belakang sudah disinggung Pak, kasusnya itu ya. Nah, itu kemudian pertanggungjawaban sistematika Pak. Yang bab 2, bab 3 itu cara pengetikannya seperti yang bab 1. Ini kan kalau Bapak pindah daftar isi ini, ya kan? Jadi di koma-koma seperti persis yang bab 1, ya Pak ya. Nah, kemudian untuk pembahasannya Pak, ya. Untuk pembahasannya itu menurut saya Bapak masih belum mengerucut, belum fokus ke fidusianya. Ini Pak, ya. Contoh saja Bapak bicara bedah, sampai sedetail itu. Menurut saya tidak perlu Pak. Pada saat Bapak bicara urgensi pengaturan, nah ini kan berarti kenapa sih kok urgent, kan gitu Pak. Nah, sehingga di situ aspek filosofisnya, kenapa kok urgent, yuridisnya kenapa kok urgent, sosiologisnya kenapa kok urgent. Nah itu yang Bapak analisis, Bapak bahas. Dan di sini ini saya masih menganggap ini masih terlalu deskriptif. Kenapa Bapak belum ada analisisnya? Ini maaf ya Pak, jadi menurut saya masih ngumpulin dari sini, tapi Bapak belum menganalisis dan Bapak belum menggunakan yang namanya teori sebagai pisau analisis. Di sini Pak ya, Bapak pakai teori tujuan hukum misalnya, pakai teori tujuan hukum. Bapak di sini menyebutkan tujuan hukum itu ada keadilan, ada kepastian, ada kemanfaatan, misalnya ya Pak ya. Ini belum Bapak gunakan. Di mana Bapak bicara keadilan? Keadilannya siapa yang Bapak pakai? Kepastiannya siapa yang Bapak pakai? Teorinya siapa? Itu dianalisis belum muncul sama sekali, termasuk teori perlindungan hukum. Perlindungan hukumnya siapa? Nih, kalau saran saya sih perlindungan hukumnya Prof. Isna ini. Perlindungan hukum eksternal dan internal itu. Ya, itu saran saya. Kemudian teori jaminan. Nah, fidusia ini termasuk yang mana? Apakah lens teori? Apakah title teori? Belum muncul. Dan teori jaminannya juga belum muncul Pak masalahnya. Sehingga dianalisisnya otomatis tidak muncul juga. Termasuk teori perjanjian. Ya. Ini Pak. Misalnya teori perjanjian, Bapak menggunakan teorinya siapa? Mungkin pakai teorinya Van Dun. Prakontrak, kontrak, pasca kontrak. Nah, misalnya sehingga parato eksekusi itu kan nanti masuk di pasca kontraknya itu. Analisisnya kan di sana, mungkin seperti itu ya. Ini Pak ya. Sehingga di sini menurut saya akhirnya kan belum apa Pak. Kalau saya pinjam istilahnya Prof. Made belum menggigit gitu loh Pak ya. Ini ya. Jadi itu nanti dibenahi lagi ya Pak ya. Oke, finalisasi memang masukan-masukan Pak ya. Jadi ya wis dimaklumi lah kalau banyak masukan. Oke, terima kasih Prof. Selamat. Prof sampun. Sampun Prof. Matur nuwun. Ya. Iya. Terima kasih Prof. Selamat selaku Ketua Tim Penguji Ujian Finalisasi. Yang saya hormati Prof. Huda, Prof. Made, Pak Dr. Krisnadi, Bu Dr. Endang, Bu Dr. Rosalinda, Pak Supianto. Pak Supianto ini on the track ya, semester 5 ya Pak ya. Oke. Yang akan saya kemukakan ini masukan Pak.
mungkin ini sudah ada di dalam sini, mungkin sudah ada, hanya perlu, menurut saya perlu penataan dan mungkin ada sedikit tambahan untuk memperjelas novelty begitu. Tapi nanti diskusi dengan tim promotor ya. Pertama, kalau saya lihat daftar isi, nah ini karena saya nggak terlalu expert dengan substansi ya, tapi justru karena nggak expert makanya saya harus baca bener kan gitu. Awal tuh saya buka daftar isinya, tapi lo nggak sama sama isinya. Jadi ini lumayan agak menyulitkan untuk kalau orang mau serius membaca, tapi lo kok ternyata nggak sama halamannya ya. Jadi nanti itu untuk ujian terbuka nanti diperhatikan itu, disesuaikan. Nah di halaman 13 itu kan tertulis ada problem filosofis, problem yuridis, sosiologis. Nah ini harapan saya akan menemukan jawaban terhadap problem tersebut gitu di kesimpulan. Nah nanti tolong dibuat supaya bisa ketemu ketika baca kesimpulan, oh iya problem filosofisnya ini terjawab, problem yuridisnya terjawab, dan problem sosiologisnya juga terjawab gitu. Kemudian di halaman 22 juga masih di latar belakang. Di halaman 22 itu Bapak menentukan ya, penelitian ini terfokus pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur di pasal 29. Selain di pasal 15 kan gitu ya. Nah, mungkin itu nanti harus ada pernyataan itu supaya tegas, sehingga ketika Bu Dr. Endang tanya ini problem filosofisnya mana gitu, itu sudah termaktub itu di dalam latar belakang dan juga pada jawaban kesimpulannya gitu ya. Karena di halaman 300 dan 301 sebenarnya itu sudah mencoba untuk menguraikan bagaimana rekonstruksi di pasal 15 dan pasal 29 Undang-Undang Fidusia itu. Nah itu berkorelasi juga dengan halaman di halaman 304 ya, bahwa Bapak menyatakan perlu rekonstruksi di perma gitu. Nah mungkin nanti gimana caranya supaya nanti tertata gitu ya, bahwa kalau rekonstruksi sudah di undang-undang, perlukah juga membahas permanya seperti apa, karena perma kan menyangkut hal teknis, ataukah memang disertasi ini karena bicaranya adalah bicara teknis cukup mengusulkan rekonstruksi yang di permanya atau apa gitu supaya nggak jadi bias gitu. Sebenarnya sih memang kalau mau dibahas holistik sih cukup bagus menurut saya. Jadi perubahan di dalam undang-undang seperti apa, lalu permanya secara teknis seperti apa. Mungkin itu yang jenengan kehendaki ya. Hanya memang nanti sebaiknya agar disusun supaya bisa lebih enak bacanya gitu. Karena di halaman 304 itu ada statement perlunya perma begitu, sementara di halaman 300 dan 301 ada matriks untuk merekonstruksi di undang-undangnya. Ya itu sudah dibuat sih sama Pak Supianto, jadi supaya lebih terstruktur aja, nggak loncat-loncat gitu ya. Kemudian di halaman 64 itu di situ dikatakan ada pendekatan perbandingan ya. Nah entah saya yang terlewat atau apa, tapi pendekatan perbandingan ini mungkin nanti baik dibuat matriks, lalu kemudian dicocokkan mana yang antara Amerika Serikat dan Belanda itu lebih tepat untuk diterapkan di Indonesia yang mana dan alasannya apa. Karena kebetulan kan ini berdasar nilai keadilan ya gitu. Nah keadilan Pancasila ya kalau dulu sih di 45 butir-butir itu. Nah, itu kan sudah tidak dipakai ya postulat itu. Nah, apakah Bapak juga akan merumuskan sendiri apa sih postulat keadilan Pancasila di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia? Nah, itu mungkin bisa digunakan ya untuk mana yang lebih bisa diterapkan, apakah mix antara sistem Amerika Serikat dan Belanda atau seperti apa gitu. Jadi meletakkan model yang Bapak bangun dari rekonstruksi itu bisa merupakan hal yang tidak bertentangan dengan keadilan Pancasila yang Bapak sudah berikan maknanya gitu. Kemudian di halaman 282 3.6.2
Nah, itu kan subjudulnya pengaturan parata eksekusi pada jaminan fidusia berdasarkan prinsip keadilan. Nah, berarti di dalam subbab itu sudah ketemu dulu keadilan yang dikehendaki itu seperti apa, baru kemudian model pengaturan parata eksekusinya seperti apa. Nah, di halaman 282 itu juga tertulis ya, ada statement tuh begini. 285 ya. Di 285 itu ketidakjelasan pengaturan cara eksekusi antara pelaksanaan titel eksekutorial dan parata eksekusi dalam jaminan fidusia menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, ini kan berarti ada indikator baru ketidakpastian hukum gitu ya. Nah, nanti coba diperjelas ya di dalam uraian atau pembahasan selanjutnya, karena menurut saya kan disertasinya jangan hanya menjustifikasi ketidakpastian, ketidakjelasan pengaturan, tapi solusinya apa gitu. Meskipun sih sebenarnya di pasal 300 di halaman 300 dan 301 tuh saya sudah melihat upaya untuk mencapai itu gitu. Tapi uraian di sebelumnya, nah itu kan harus ada uraian teoritis seperti itu ya gitu. Nyambung dari Bu Dr. Endang tadi. Ya kalau Bu Endang lihat dari parameter teori perjanjiannya, nah saya lebih melihat dari keadilan dan kepastian hukumnya di mana gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk loncat iki loh rekonstruksinya. Walaupun itu juga sih goalnya nanti gitu ya. Terus itu sih kalau soal kontennya. Kemudian di bab 4 kesimpulan, menurut saya alinea pertama kedua itu masih untuk menjawab rumusan masalah 1, sementara rumusan masalah 3 mengenai rekonstruksi itu dimulai dari halaman 307 itu Pak gitu. Nah nanti coba ditata ulang lagi ya. Jadi 306 itu sebenarnya yang kedua itu masih menjadi jawaban atas rumusan masalah yang pertama. Nah di pendekatan sih nggak ada pendekatan historis, tapi di isinya memang itu kan mau mencoba mengkritisi putusan MK 18 2019, lalu putusan MK 2 2021, lalu kemudian muncul rekonstruksi kan gitu kan. Nah sehingga menurut saya itu yang Bapak nomor 1, nomor 2 itu masih di rumusan masalah pertama. Terus rumusan masalah ketiga jawabannya adalah mulai dari kata rekonstruksi pasal 29 di halaman 307 itu. Ya, gitu kan. Nah, itu mungkin meleset nomornya mungkin ya. Gitu. Baik, itu saja dari saya Pak Supianto. Masih ada waktu untuk sampai ke semester 6. Jadi untuk menyusun ini masih bisa gitu ya. Prof sampun, Prof Sampun. Promotor saya dulu Pak ya. Tadi sudah banyak Pak ya kritik ya, dan juga saran masukan juga dari Prof. Huda, Dr. Endang dan juga Dr. Yevita. Kalau saya lebih menyoroti terkait dengan urgensi. Urgensi itu kan sebenarnya kan merupakan keterdesakan ya. Keterdesakan pentingnya dan seterusnya dilakukannya pengaturan parata eksekusi jaminan fidusia. Tentu kalau urgensi pengaturan berarti kan belum diatur gitu Pak ya. Di undang-undang fidusia belum diatur memang itu. Iya Pak. Diatur berarti kan bukan urgensi pengaturan ya Pak ya. Mungkin urgensi dilakukannya rekonstruksi pengaturan ya Pak ya. Kalau urgensi pengaturan itu asumsinya belum ada aturannya sehingga kosong, maka perlu dilakukan pengaturan. Tapi kalau sudah ada aturannya ya Pak ya, rumusannya menjadi urgensi dilakukannya rekonstruksi pengaturan eksekusi fidusia Pak ya. Persoalannya kemudian kenapa harus dilakukan rekonstruksi? Itu mungkin satu
normanya tidak jelas atau samar, mungkin juga karena konflik yang terus menerus ya, dan seterusnya. Nah, saya membaca Pak di sini di dalam halaman 196 Pak ya. Kemudian juga halaman 195 itu seyukianya Pak Supianto itu apa namanya? Itu kan ruhnya kan di situ Pak. Disertasi ini sebetulnya ruhnya ada pada alasan-alasan kenapa ya Pak ya, eksekusi, pengaturan eksekusi fidusia itu perlu direkonstruksi. Ini yang saya baca hanya 1-2 halaman, 3 halaman Pak ya, ini yang menurut saya perlu detailkan lagi Pak ya. Jadi betul-betul Pak Supianto itu ketika rumusan masalahnya itu adalah urgensi rekonstruksi, ya yang diutamakan, yang dibahas adalah apa urgensinya rekonstruksi itu ya Pak ya. Karena di bab 2 itu Pak Supianto kan hanya menjelaskan mengenai ya umum aja Pak ini Pak, ini belum menyentuh pada permasalahan yang esensial di rumusan 1 Pak ya. Misalnya di bab 2 Pak Supianto kan cara masalah lembaga jaminan, penasihat jaminan, ini kan umum aja Pak ya, yang sudah kita temukan di berbagai referensi hukum jaminan Pak ya. Tapi yang menurut saya yang perlu ada penekanan adalah apa sih urgensinya dilakukan rekonstruksi itu. Itu yang harus dipertajam mestinya di subbab terakhir Pak ya, 2.8 itu ada yang di situ ada masalah ketidakpastian hukum ya Pak ya. Kemudian ada apa, keadilan ya, ini halaman 196 Pak ya. Kemudian ada juga tadi mencegah sewenang-wenangan, itu detail aja Pak itu. Jadi kepastian hukum, keadilan, mencegah sewenang-wenangan ya, dan seterusnya itu nanti dicari lagi, itu didetailkan, dijabarkan lebih rinci, karena esensi disertasi itu di situ letaknya. Karena kan cuma hanya 3 halaman kan kurang menjawab Pak. Jadi Pak Pianto coba di halaman 193 sampai 197 itu dipahami lagi, dicermati lagi, karena itu merupakan ruh dari disertasi ini ya, didetailkan. Kalau yang bab subbab sebelumnya itu saya rasa itu ditemukan di mana saja bisa ya Pak. Halaman berapa tuh mengenai itu Pak, daftar isi ya, dari lembaga jaminan benda eksekusi itu kan sudah umum dibahas orang Pak. Yang belum tahu kan kenapa Pak Supianto itu mengatakan bahwa pengaturannya perlu atau urgen untuk dilakukan rekonstruksi. Itu yang dipertajam Pak. Halaman 28 itu Pak. Ya 81, 82, 83 itu yang harus ya, alasan-alasannya apa yang harus digunakan ketika Pak Supianto menginginkan harus ada rekonstruksi pengaturan eksekusi ya Pak, jaminan fidusia Pak ya. Itu 28. Jadi nanti ada 281, 82, 83 dan seterusnya itu. Itu untuk kepastian hukum, keadilan, menghindari kesewenang-wenangan, ya Pak ya, main apa tadi? Ya, dan seterusnya itu. Nanti apalagi itu yang penting menurut saya harus diperdalam dan dipertajam Pak untuk menjawab, atau paling tidak Pak Supianto bisa menyampaikan kepada pembaca, ini loh urgensinya, ini loh alasannya. Kalau bab 28 seterusnya itu hanya sekedar pengulangan terhadap referensi buku-buku, referensi tentang jaminan fidusia Pak ya. Kemudian juga terkait dengan apa rekonstruksinya Pak ya. Itu ada undang-undang fidusia ya Pak. Ada juga putusan nomor MK Pak ya. Itu yang menurut saya diuraikan dulu Pak ya, apa namanya, ini kan Pak Supianto kan nawar konsepnya ini loh Pak, di halaman 300 sampai 300 berapa itu kan maksudnya. Nah sebelum itu mestinya Pak Supianto menjelaskan atau menguraikan mengenai
kelemahan-kelemahan yang ada di undang-undang dan putusan MK itu, apa kelemahannya, sehingga perlu ini loh Pak konsep kedepannya itu ya Pak ya, sehingga betul-betul konsep itu yang ditawarkan Pak Supianto itu bisa menjawab di urgensi tadi Pak ya. Ya, dengan rumusan itu maka yang diuraikan Pak Supianto di urgensi 2.8 itu terjawab dengan konsep itu. Jadi konsep itu menjawab kegalauan Pak Supianto di dalam 28 dan seterusnya tadi ya. Itu Pak yang menurut saya, karena harus ada korelasi antara alasan rekonstruksi dan konsep rekonstruksinya Pak ya. Jadi menurut saya perlu dipertajam lagi 2.8 itu, dan juga nanti konsep rekonstruksinya merujuk pada 2.8 itu. Untuk kepastian harusnya begini ya, untuk keadilan harusnya begini ya, untuk menghindari, mencegah terjadi main hakim sendiri harus begini gitu loh. Gitu Pak Supianto barangkali. Menurut saya itu menarik kalau memang itu bisa disampaikan Pak Supianto. Waktunya masih panjang Pak ya, semester 5 masih cukup banyak waktu untuk merenungkan kembali, menata ulang ya konstruksi berpikirnya Pak Supianto. Menurut saya 2.8 ini belum terjawab secara secara baik ya, termasuk konsepnya. Bisa rasa cukup bagus ya untuk memulai berani melakukan ujian finalisasi, sekalipun itu masih menurut saya kurang tajam Pak analisisnya di 2.8 itu ya, karena esensinya itu di 2.8 itu Pak sebenarnya. Nanti diskusikan dengan tim promotor sehingga tulisan itu betul-betul memberikan warna baru terkait dengan pengaturan eksekusi fidusia Pak ya. Selebihnya terkait dengan tata tulis tadi sudah disampaikan oleh Prof. Huda dan juga Prof. Dr. Endang, Dr. Vita. Saya tidak mengulangi lagi Pak, yang jelas itu nanti disesuaikan dengan teknik penulisan di pedoman penulisan disertasi program doktor hukum ya. Selesai itu dari saya, karena kita lanjutkan ke tim promotor Bu Dr. Rosalinda. Lupa ya. Beda Mas. Lupa Bu Rosa. Keleng-keleng gitu loh. Terima kasih yang terhormat Prof. Slamet. HP-nya. Pak Supianto tadi dari sekian masukan, saya lihat sih sebenarnya punya Bapak sudah cukup oke ya. Misalnya contohnya kayak pendekatan perbandingan, Bapak banyak masukkan pasal-pasal, itu lumayan bagus karena maksudnya banyak juga yang pakai pendekatan perbandingan tapi bahkan nggak memasukkan pasal misalnya gitu ya. Jadi katanya perbandingan tapi nggak ada dasar hukumnya. Nah Bapak paling nggak memasukkan dasar hukum, tapi memang betul mungkin kalau untuk kayak misalnya pendekatan perbandingan Bapak bikinkan tabel aja supaya enak dilihat. Jadi tabelnya nanti 3 tabel Pak, tabel per negara, terus kemudian satu lagi terakhir itu tabel perbandingan dengan Indonesia gitu Pak. Jadi per negara bikinkan aja tabel misalnya apa aja sih pengaturannya gitu kan. Terus kemudian terakhir tabel perbandingan dengan Indonesia misalnya apa yang ada dan nggak ada. Terus kemudian yang terkait parata eksekusinya juga masih kurang tajam. Betul. Memang kayak di NBW itu kan kalau saya baca ada gada yang tidak barangnya tidak diserahkan ke pas saya ini kan. Iya, fruitless fund atau apa itu ya. Iya, fruitless fund itu. Nah, itu Bapak perbandingan enggak apa-apa, cuma maksudnya lebih tajam, terus parata eksekusinya juga masih kurang tajam di sini. Jadi pasalnya di mana dan gimana caranya kayak gitu kan. Terus kemudian pendekatan kasus tadi tambahan yang baik. Jadi kalau bisa Bapak tambahkan kasus, betul ya sudah sekitar 6 tahun sejak putusan MK itu, apakah ada putusan-putusan pengadilan yang terkait itu Bapak tambahkan supaya juga jadi dari pertimbangan hakimnya kan Bapak bisa lihat juga kan. Jadi dari pertimbangan hakimnya Bapak bisa masukkan juga sebagai analisis gitu loh. Misalnya putusan MK itu diikuti apa enggak, kalau nggak diikutin kenapa, atau alasannya misalnya dia, ya pokoknya alasan hakimnya lah. Rasio desidendi hakimnya nanti Bapak bisa lihat. Terus kemudian yang tadi 2.8, jadi jawaban RM masing-masing ya Pak ya. Di 2.8 jawaban RM1, di 3.6 itu jawaban RM2 itu dipertajam Pak. Jadi yang kayak urgensi itu kan 2.8, 3.6 kan yang rekonstruksi.
itu masih kurang tajam. Jadi misalnya kayak urgensi itu alasan masing-masingnya, filosofi, juridis, sosiologis apanya. Terus kemudian kayak rekonstruksi itu sebaiknya Bapak bikinkan tabel, lagi-lagi tabel. Tabel itu enak dibaca soalnya kan. Jadi bikinkan tabel untuk rekonstruksinya. Misalnya kayak Bapak kan mengusulkan rekonstruksi pasal 29 itu bagaimana, pasal 15 dari sebelumnya gimana, sesudahnya gimana gitu loh Pak. Jadi kalimat sebelumnya diubah sama kalimat sesudah diubah itu menjadi seperti apa, tapi dalam versi tabel supaya enak dibaca. Terus kemudian tadi misalnya masukan dari Bu Yovita, apakah mau dari sisi permanya, apakah Bapak mau ke arah situ, jadi misalnya permanya nanti mengatur tentang apa saja. Kalau mau lebih tajam ke situ, jadi misalnya bukan hanya perubahan undang-undang fidusianya, tapi juga usulan kira-kira draft permanya memuat apa saja. Itu kalau Bapak mau ya boleh juga. Masih ada waktu Pak, itu terserah Bapak ya. Jadi misalnya draft permanya kira-kira nanti memuat apa aja, nggak usah pasal per pasal, tapi draftnya aja. Maksudnya kurang lebihnya nanti apa yang harus dimuat dalam perma tersebut. Misalnya itu juga bisa. Jadi ya seperti itu sih. Jadi kalau yang tadi masukan-masukan dari sisi isinya aja nanti bisa ditambahkan lagi. Abstrak dipersingkat, ringkasannya diperbaiki, yang kayak gitu-gitu nanti bisa inilah. Ya, dari saya cukup, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Prof. Slamet, Prof. Huda, Prof. Adewarto, Dr. Yovita, Dr. Endang, Dr. Rosalinda, dan Saudara Supianto. Yang pertama, mohon lebih serius memperhatikan metode penulisan, teknik penulisan itu betul-betul diperhatikan. Jadi saya tidak sebutkan satu persatu di sini ya, tapi saya arahkan secara menyeluruh semuanya, sehingga kedepannya nanti saya akan koreksi lebih serius untuk masalah metode penulisannya. Kemudian tentang substansi itu, yang pertama saya minta untuk dibuatkan semacam manuskrip atau catatan dari saran kritik para penguji, diketik dan diberi analisa atau komentar dari saudara untuk nanti tim promotor akan pertimbangkan terhadap saran kritik itu harus bagaimana. Kemudian memang di sini saudara membandingkan dengan Belanda dan Amerika, ya. Tapi tentunya ada hal-hal yang tidak sama kondisinya antara Belanda dan Amerika dibandingkan dengan yang kondisi sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Sehingga untuk itu perlu saudara pertimbangkan benar-benar tentang sistem gadai yang ada di Belanda yang katanya itu juga merupakan transformasi dari fidusia yang sudah dihapus di Belanda. Gadai diam-diam itu seperti apa dan lain sebagainya. Yang sudah ada, tapi coba yang di Amerika itu yang seperti apa, dipertajam. Kemudian saya ingin bertanya dulu ini, saudara ingin mempertahankan pasal 15 tersebut atau saudara akan memperkuat putusan MK untuk masalah eksekusi jaminan fidusia ini? Sebenarnya kalau di undang-undang jaminan fidusia itu kan memberikan kewenangan yang sangat kuat pada kedudukan kreditur yang
Ya, dengan melalui parate eksekusinya ya. Nah, tapi di sisi lain kewenangan ini seringkali disalahgunakan dengan bertindak semena-mena. Yang menyalahgunakan kreditur. Kreditur. Setelah adanya putusan MK nomor 18 itu, kemudian kewenangan kreditur yang memiliki sertifikat jaminan fidusia ini sudah bisa dinilai tidak lagi memiliki kekuatan yang super ya. Jadi Tapi kan masih super dia. Masih super. kalau ada persetujuan dari debitur sukarela menyerahkan. Kalau tidak, kita harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Semacam fiat eksekusi gitu. Ya, eksekusi. Ya. Jadi di sini saya berharap ada semacam aturan yang baru yang di satu sisi tidak memberikan kewenangan yang super kepada kreditur, tetapi di sisi lain juga karena jaminan kebendaan itu sudah dilalui sekian panjang oleh kreditur, ya jangan sampai kewenangan itu menjadi lemah sama sekali. Itu maksud saya. Jadi kalau seandainya dia kan sudah dipersamakan dengan putusan hakim yang berkekuatan inkrah ya, Ya, itu. Cuman eksekusinya, ya. Sama dengan putusan hakim yang juga. nah Ya, kalau itu kan harus lewat pengadilan, ya. harus lewat pengadilan, ya. Cuman kan di dalam sertifikat jaminan fidusia yang dipersamakan dengan inkrah itu kalau dilepas begitu saja, seperti yang saudara katakan juga, sering-sering merugikan pihak debitur. Tapi kalau tetap pakai mekanisme seperti halnya putusan yang inkrah, berarti kan tetap minta fiat eksekusi. Kalau minta fiat eksekusi, kira-kira kerugian apa yang ada di pihak ini, yang banyak mempermasalahkan dari pihak kacamatanya kreditur ya. Kerugian seperti apa kira-kira yang Dalam pandangan saya prosesnya masih cukup panjang, sehingga kan harus ada permohonan, kemudian ada unmoney, ya? ada penetapan eksekusi, baru pelaksanaan eksekusi. Nah, bagi pihak kreditur, Sementara unmoney bisa perlawanan kan? ya, ini masih cukup panjang. Jadi Cukup panjangnya seperti apa? ya itu ya. Jadi prosesnya masih permohonan kepada pengadilan, kemudian ada unmoney di situ. Ya. Kemudian baru tahapannya ya eksekusi, baru pelaksanaan eksekusi. Ini tahapan ini kan masih panjang. Jadi Kalau tahapnya masih panjang, kira-kira dimungkinkan nggak dipersingkat? harapannya demikian. Jadi ada peraturan Mahkamah Agung yang secara khusus membuat ini yang lebih sederhana lagi, sehingga kreditur posisinya Peraturan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan itu apa di tataran Mahkamah Agung atau di level undang-undang? kalau yang tahapan tadi di level undang-undang, di kantor hukum acara Ya ke sana dong. Ya. IR-nya ya. Nah itu, ya, memang itu produk lama kok. ya, Kayaknya belum ya. belum sampai hari ini. Padahal sebetulnya kan cukup adil. Kalau menurut saya cukup adil. Hanya parate eksekusinya itu kreditur tidak menjadi lembaga super body.
Jadi ada pengadilan yang memang mekanisme di pengadilan itu yang perlu diatur seperti halnya ini. Putusan yang cepat itu apa? Penyataan pilot, putusan pilot. Cepat itu. Ya. Bisa dibuatkan seperti itu di pola, asalkan memenuhi syarat unsur ini, hakim harus. Jadi nggak berlama-lama menjalankan proses, dan waktunya, durasinya juga jangan ngikuti HIR ya, rubah dong. Gitu loh maksud saya. Tapi unsur keadilan itu bisa lebih terjamin, karena kalau nggak digitukan, kreditur kan semena-mena, debitur yang lemah posisinya. Ya. Kita kan mau menyeimbangkan itu tanpa meninggalkan kepentingan baik itu debitur maupun kreditur. Jadi coba dipertimbangkan nanti. Apa Mahkamah Agung ya? Mahkamah Agung itu kan ya peraturannya nggak ono, ya. Memang di mana? Di Undang-Undang 11 2012 ya, beserta perubahannya, memang salah satu hierarki dalam peraturan perundang-undangan itu keputusan kan. Keputusan suatu badan itu. Oke, tapi di level disertasi ya sebenarnya orang yang HIR yang waktunya dirubah, ya kan? Bukan hanya karena ada masalah ini, banyak disertasi yang lain juga itu sudah waktunya itu dibiarkan gitu aja kan. KUHP aja udah sejak tahun 82 kan ada itu, perdata kan yang masih abu-abu. Jadi mungkin coba dipertimbangkan itu, nanti kita diskusi lagi. Tapi itu semua nanti tergantung arahan dari promotor lah. Kata kuncinya di sana gitu. Saya kan hanya punya ide, kalau nggak cocok sama alam pikir idenya promotor kan ya nggak jalan. Ya Prof ya. Jadi tapi jangan Mahkamah Agung. Ya. Pain sema nggak nonton itu. Bukan mengecilkan arti Mahkamah Agung. Itu Mahkamah Agung kalau nggak ada aturannya. Kan gitu, ini ada. Cuman panjang. Itu loh. Ada aturannya. HIR kan. Nah itu yang perlu dipersingkat. Jadi kalau dicari solusi melalui Mahkamah Agung, kurang nyokot. Kurang cokotannya itu kurang keras. Ya. Nah, cuman ya itu dipersingkat, dan jangan lupa bidang kepailitan itu cepat sekali putusannya. Indonesia kan menggunakan sistem yang sangat-sangat sederhana, singkat. Langsung langsung sita umum. Ya, cukup dengan minimal 2 kreditur, dan ada salah satunya yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayar. Ini nggak tahu-tahu, dan itu bukti formal semua cukup, nggak perlu tata sidang-sidang. Karena kalau pakai sidang, dia bisa masuk ke perlawanan. Nah ini juga harus diantisipasi gitu. Jangan lupa, saya setuju memang itu harus dirubah. Karena perlawanan itu model ambil perkara biasa jadinya, ya kan? Perlawanannya bisa Bisa banding nggak? Atau kasasi? Ya? Kasasi. Langsung kan? Tapi ya tetap makan waktu panjang. Nah itu yang kita potong gitu loh. Di pailitan kan nggak ono banding, nggak ono ini. Yang gugatan lain-lain cuman kan gitu. Ya. Maksud saya, ide yang ada di bidang kepailitan dengan segala macam kelebihan, kekurangan, dan kelemahan undang-undang kepailitan kita ya. Tapi itu untuk hal-hal yang harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sebetulnya cukup menarik, walaupun masalah insolvensinya kan beda, ya kan? Jadi ngitung insolvensi juga
yang di Indonesia dengan yang di luar negeri itu beda. Di situ salah satu perbedaan yang sebagian orang berpendapat itu kelemahan daripada sistem kepailitan kita gitu. Tapi kan bukan di situ fokusnya. Fokusnya itu apa? Dia bisa menentukan syarat yang sederhana untuk hakim memutuskan. Nah, sehingga di sini pengajuan fiat eksekusi itu hakim itu juga nggak bisa neko-neko gitu loh. Kalau formalnya sudah dipenuhi, dia harus penuhi. Tapi paling enggak kan dari data formal nampak ini debitur ini memang mogok atau tidak, itu kan kelihatan dari berkas yang diserahkan oleh kreditur pada lampiran permohonan fiat eksekusinya. Itu. Jadi itu yang dibypass. Karena memang saya sangat setuju dengan ide yang ada di Mahkamah Konstitusi. Wong cedera janji kok diputusi sepihak. Itu loh. Ini memang berat ke pihak atau melindungi pihak kreditur secara berlebihan. Kreditur kan ya apa nek overmah. Nah, ini kan harus jelas gitu loh. Nah, ini coba dipertimbangkan itu semua nanti. Oke, kapan itu aja. Prof, atur nuwun. Ya, Dr. Endang Syawati, Dr. Yogita Rimaisti, Dr. Selinda Elsina, Dr. Krisnadina Setion, dan Saudara Profesor Dr. Slamet Suhartono dan Saudara Supianto. Pertama saya menyampaikan terima kasih pada semuanya tim penguji yang telah memberi masukan-masukan. Harapannya dengan masukan-masukan ini disertasi lebih sempurna, karena banyak hal yang masih kurang gitu ya, perlu disempurnakan. Sebenarnya disertasi ini sangat menarik. Artinya masalah jaminan fidusia sebagai alat penanganan kredit ya, penyelesaian kredit. Ternyata di dalam kitab undang-undang Koperdata kan tidak ada yang mengatur gitu ya. Tidak yang mengatur. Kemudian muncullah namanya Undang-Undang 42/1999, yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nah, di sana diatur bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi sendiri tanpa perlu melalui pengadilan, cukup dengan bantuan Kapolri jika diperlukan. Begitu ada bantuan Kapolri berarti harus ada bahan hukum Kapolri, sumber bahan hukum. Nah, saya lihat tak ada itu. Jadi Kapolri sebagai pengawas dalam pelaksanaan eksekusi. Nah, dengan masalah pasal 15 ayat 2-3 Undang-Undang Fidusia, maka muncullah, saya ulang, dengan pasal 15 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Fidusia berkaitan dengan eksekusi tadi ya, eksekusi berbenturan aspek sosial dan aspek hukumnya. Maka muncullah putusan Mahkamah Konstitusi 18 undang-undang itu, di mana dalam undang-undang itu pertama eksekusi kesepakatan antara kreditur dan debitur. Yang kedua, kalau debitur tidak mengakui uang prestasi, maka kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan. Itu harus muncul. Sehingga tadi katakan oleh Dr. Slamet, rekonstruksinya di mana gitu ya. Arahkan rekonstruksi terkait dengan
dimensi normatifnya, yaitu pasal 15 tadi. Kemudian prosedurnya. Nah, prosedurnya kan apa ya? Tumpang tindih ya, tumpang tindih begitu. Dan kemudian dimensi institusionalnya. Nah, masalah dalam Mahkamah Konstitusi itu memang banyak sekali problematiknya. Melanggar hak-hak debitur gitu ya. Berkaitan ketidaksepakatan debitur. Kemudian ketiadaan mekanisme perlindungan hukum preventif bagi debitur dan kreditur. Kemudian inkonstitusional antara peraturan pelaksana. Ini menjadi bahan hukum juga. 86 tahun 2000. Nah, itu dimasukkan. Sehingga solusinya atau rekonstruksinya perlu peraturan pelaksanaan baru. Tapi saya masih ke judul lagi ya, saya lupa ke judulnya. Kata-kata parade gitu ya. Apa itu? Parade eksekusi. Itu kata parade itu kan sebenarnya bahasa Inggris itu, eksekusi. Nah, di sini dipakai bahasa Indonesia, nggak ada bahasa Indonesia ini. Ya. Kalau nggak salah, parade ini berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi gitu ya. Coba kalau memang ini bahasa Indonesia seperti gini, nggak masalah. Tapi saya lihat dalam buku yang dimaksud eksekusi, parade, eksekusi bahasa Inggris. Ya. Yang dimaksud adalah praktek atau paradigma eksekusi. Itu praktek atau paradigma eksekusi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi harus paham kronologisnya dulu. Kemudian kronologis itu muncul peraturan-peraturan itu kan, oh muncul ini. Ternyata masih perlu namanya rekonstruksi lagi. Yang direkonstruksi adalah Mahkamah Konstitusi ya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mana dua hal, eksekusi sepakatan, debitur dapat mengajukan debitur tidak mengakui uang prestasi, maka kreditur mengajukan permohonan. Kan dua masalah itu. Sehingga terjawab dua masalah tadi gitu ya, yang dimaksudkan konstruksinya itu gimana gitu. Karena kan pakar rekonstruksinya itu Pak Dekan ini. Jadi duduk rekonstruksi itu Pak Dekan ini. Oh, Pak Dekan, mantan Dekan. masih suasananya Dekan. Dan kemudian itu saya lihat dari awal itu kata pengantar itu sangat sederhana sekali. Ini kayak copy paste rupanya ini. Ya. Coba disempurnakan karena ini kan kata pengantar S3 bukan pengantar skripsi gitu ya. Kalau skripsi mungkin seperti itu. Sumber bahan hukumnya ditambah. Kemudian sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum. Kemudian ini tadi tambahi ya. Pendekatan masalah halaman 66. Semua pendekatan yang dipakai apa perundang-undangan, apapun gitu ya, semua dikaitkan dengan disertasi yang ditulis. Nah, yang dimuat ini hanya bersifat umum, bukan mengarah pada disertasi yang ditulis. Itu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Jangan lupa hasilnya ya. Yep.